Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang listrik statis atau tentang muatan listrik. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah hukum Coulomb. Perhatikan gambar berikut. Di SMP kalian pernah mempraktekkan ada sebuah penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut, kemudian didekatkan dengan sobekan kecil kertas. Apa yang terjadi ketika penggaris ini digosokkan ke plastik, penggaris plastik ini digosokkan ke rambut, nah setelah itu didekatkan dengan sobekan kertas. Waktu SMP yang terjadi adalah kertas ini tertarik oleh si penggaris plastik ini. Kenapa? Karena muatan listrik yang ada di rambut, elektron-elektron yang ada di rambut itu berpindah ke penggaris. Penggaris ini awalnya tidak bermuatan listrik atau netral. Nah, karena mendapatkan muatan elektron dari rambut, maka penggaris ini bermuatan negatif. Nah, karena penggaris ini bermuatan listrik, maka dia mempunyai sifat kelistrikan. Itu dia bisa menarik benda-benda di sekitarnya. Contohnya adalah sobekan kertas kecil ini. Kemudian ini muatan-muatan berinteraksi, di mana muatan positif ketika bertemu dengan muatan positif atau sesama sejenis, positif-positif, negatif-negatif, itu akan mengalami yang namanya tolak-menolak atau saling menjauhi. Sementara kalau muatannya tidak sejenis, yang satu positif, yang satu negatif, itu akan dia tarik-menarik atau saling mendekati seperti ini. Oke, maka dari itu hukum Coulomb ini, si Coulomb ini menyatakan bahwasannya besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak antar muatan itu sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah kedua muatan. Nah, secara matematis hukum Coulomb ini dirumuskan dengan gaya antara muatan 1 dan 2 itu sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R antara 1 dan 2 dikuadratkan. Oke. Nah, ketika kita merubah nilai dari muatan, misalkan menjadi lebih besar atau menjadi lebih kecil, maka gayanya pun akan berubah. Nah, karena gayanya sebanding dengan muatan, maka kita bisa buat suatu perbandingan, yaitu F1 per F2 sama dengan Q1 per Q2. Bagaimana hubungan dengan R ketika jaraknya dijauhkan atau didekatkan? Karena dengan R itu hubungannya berbanding terbalik kuadrat, maka kita buat persamaannya, yaitu F1 per F2 itu dibalik, R2 per R1 kuadratkan. Tadi kalau F dengan Q 1 2 1 2, tapi kalau F dengan R 1 2 sama dengan 2 1. Seperti itu. Ini keterangan untuk rumusannya. Yang pertama F adalah gaya sama dengan Newton satuannya. Kemudian Q adalah muatan, satuannya adalah Coulomb sesuai dengan si penemunya, yaitu si Coulomb. Kemudian R adalah jarak pisah antar muatan, yaitu satuannya meter. Sementara K itu nilai ketetapan setelah diteliti. Nilai K sama dengan 1 V epsilon 0 atau setara dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Oke, kita bahas contohnya. Ada dua buah muatan saat jaraknya 10 cm, dia memiliki gaya sebesar 20 Newton. Nah, bagaimana jika jaraknya diperbesar menjadi 20 cm? Berapakah gaya interaksi kedua muatan tersebut? Dari soal ini kita bisa tuliskan diketahuinya. Yang pertama R1. R1 atau jarak pertama itu adalah 10 cm. Nah, 10 cm ini F1-nya 20 Newton. Kemudian diperbesar menjadi 20 cm, yaitu R2-nya 20 cm. Yang akan kita cari adalah F2, interaksi ketika jaraknya 20 cm. Oke, jawabannya kita gunakan rumus perbandingan antara F dengan R, yaitu F1 per
F2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Kita masukkan angkanya. F1 20, F2 mau kita cari, R2 nya 20 dipangkatkan 2, R1 nya 10 pangkat 2 atau kuadrat. Hasil dari pengkuadratan 20 kuadrat dan 10 kuadrat adalah 400 dan 10. Setelah ini kita kali silang, yaitu 400 dikali F2 sama dengan 20 dikali 100. Maka, karena kita mencari F2, di samping F2 ini ada 400, sebuah perkalian, kita pindahkan menjadi pembagi, dimana 20 dikali 100 dibagi 400. Ini 02 ini kita bisa coret nih, maka 20 kali 1 dibagi 4, hasilnya adalah 5 Newton. Kita bisa tarik kesimpulan bahwasannya ketika jaraknya diperbesar, maka gayanya yang tadinya 20 menjadi 5, gayanya mengecil, jadi dia kebalik, jarak besar maka gaya menjadi kecil. Contoh kedua, ada dua titik A dan B, jaraknya 5 meter. Masing-masing itu bermuatan listrik positif dan negatif, yaitu 5 kali 10 pangkat min 4 dan min 2 kali 10 pangkat min 4. Ada sebuah titik C itu terletak di antara A dan B, di mana titik C ini 3 meter dari A dan bermuatan listrik 4 kali 10 pangkat min 5. Berapakah gaya kolom yang dialami oleh si muatan di titik C tersebut? Kita tuliskan diketahuinya. Yang pertama ada muatan di A atau QA sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4, muatannya positif. Kemudian QB sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4. Perhatikan, B di sini di soal itu minus 2 kali 10 pangkat min 4. Minus di sini itu hanya menandakan muatannya. Untuk nilai semuanya positif. Nah, QC itu 4 kali 10 pangkat min 5, muatannya positif. R, jarak antara C dan A ini adalah 3 meter. Nah, jarak C dan B itu kan totalnya tadi jaraknya 5 meter. A dan B 5 meter. C ke A sudah 3 meter, maka sisanya adalah 5 kurangi 2, 2 meter. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Yang mau kita cari adalah gaya yang dialami oleh muatan C. Nah, kita lihat, kita gambarkan. C itu positif, A positif, dan B-nya negatif. Antara C dengan A gayanya itu karena sama-sama positif maka saling menjauhi. Yang kita perhatikan adalah muatan C. Si C ini terhadap A itu harus menjauhi. C kalau mau menjauhi A maka dia akan bergerak ke kanan. Sementara antara si C dengan si B itu berbeda, positif dan negatif, maka akan saling mendekati. Maka ketika C ingin mendekati B maka dia akan bergerak ke B atau ke kanan. Karena sama-sama ke kanan maka rumusannya adalah FCA ditambah dengan FCB. Pokoknya kita di sini janjian, kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif rumusannya. Ini gaya yang dialami A 20, yang dialami B 18. Ini dari mana? Kita cari satu persatu. FCA itu sama dengan K QC QA per RCA. Kita masukkan angka-angkanya, hasilnya 20 Newton. Dari mana FCB 18? Sama. FCB itu sama dengan QC QB per RCB kuadrat. Oke, ini nilainya. Jadi gaya yang dialami oleh muatan C itu sebesar 38 Newton. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah medan listrik. Medan itu merupakan daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Jadi daerah di sekitar muatan listrik. Ini daerah di sekitar muatan positif, ini daerah di sekitar muatan negatif. Arah medan ini patokannya, jika dia positif maka dia menjauhi atau keluar dari muatan positif. Jika negatif maka mendekati muatan negatif. Simpelnya keluar dari positif menuju negatif. Oke, perhatikan arahnya nih. Ketika positif dan negatif, dia dari positif menuju negatif.
Ketika positif ketemu positif, maka dia keluar semua. Ketika negatif menuju negatif, itu menuju muatannya aja. Secara matematis, medan listrik ini, daerah di sekitar muatan listrik, maka dirumuskan dengan E sama dengan F per Q. Secara sederhana, sebelumnya F itu kan Q-nya ada 2, ini dibagi dengan Q, maka Q-nya tinggal 1. Jadi rumus E ini hanya menghilangkan 1 Q, yaitu K per R kuadrat. Keterangannya sama, E untuk kuat medan, F gaya, Q muatan, dan R jarak. K sendiri nilai ketetapan yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Kita bahas contohnya. Dua buah muatan Q1 dan Q2 itu yang satu minus, yang satu plus, terpisah sejauh 10 cm di udara. Muatan Q1 dan Q2 nilainya sama-sama 4 kali 10 pangkat min 5. Berapakah kuat medan listrik di titik C yang jaraknya 6 cm dari Q1 dan 4 cm dari Q2? Kita tuliskan. Seperti sebelumnya, Q itu selalu muatan itu selalu positif. Jadi tanda min atau plus itu hanya menandakan dia itu muatan negatif atau positif. R1-nya 6. Karena di sini masih senti, maka kita rubah menjadi satuan internasional yaitu meter. Jadi 6 cm itu sama saja dengan 6 kali 10 pangkat min 2 meter. R2-nya 4 cm sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 meter. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Yang mau kita cari adalah medan di titik C. Titik C itu di antara muatan 1 dan 2. Nah, perhatikan lagi ya. Titik C ini terhadap muatan minus, tadi kalau minus itu mendekati, kalau plus itu menjauhi. Jadi C ini terhadap 1 akan mendekati. C kalau ingin mendekati 1, karena satunya di sebelah kiri, maka C ini arahnya akan ke kiri. C terhadap muatan 2 karena positif itu menjauhi. Menjauhi artinya C ini kalau positifnya ada di kanan berarti menjauhi, dia akan ke kiri. Nah, karena sama ke kiri dan ke kiri, rumusannya adalah EC sama dengan minus EC terhadap 1 minus EC terhadap 2. Nah, nilai ini dari mana? Kita cari dengan cara kaki 1 per R1 kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat 8. Yang kedua itu hasilnya 2,2 kali 5 kali 10 pangkat 8. Ini minus dikurangi minus, maka minusnya dari 1 menjadi 3. Nah, kenapa 8-nya ini tidak dikurang? Ketika ada persamaan seperti ini kali 10 pangkat 8, kalau pangkatnya sudah sama, maka yang dioperasikan hanya angka sebelahnya aja nih, minus 1 sama minus 2,25, itu hasilnya minus 3,25. Nah, pangkatnya sama-sama 10 pangkat 8. Minus ini ingat, ini hanya tanda dari muatan. Ini tandanya minus itu artinya si titik C ini bergerak ke sebelah kiri sebesar 3,25 kali 10 pangkat 8. Soal selanjutnya, ada dua buah partikel A dan B, masing-masing bermuatan listrik positif 20 mikrocoulomb dan positif 45 mikrocoulomb, terpisah dengan jarak 15 cm. Jika C adalah titik yang terletak di antara A dan B, sedemikian sehingga medan di titik C sama dengan 0, maka berapakah jarak titik C ke partikel A? Untuk kasus medan listrik sama dengan 0 ataupun gaya yang sama dengan 0, satuannya tidak perlu kita rubah. Jadi kalau satuannya sudah sama-sama mikro, biarkan saja. Nah, satuan senti juga tidak usah dirubah. Karena apa? Karena nanti hasilnya akan dalam senti juga. Kita akan menanyakan suatu titik X, jarak letak dari titik C ke partikel A. Kita nggak tahu nih R-nya berapa. R untuk dari C ke A. Untuk muatan yang sejenis, letak titik yang E-nya sama dengan 0 itu berada di antara muatan tersebut. Jadi di antara ini kita bisa gambarkan. Ini misalkan titik C-nya. Jadi misal C ke A jaraknya kita misalkan si X yang mau kita cari nih.
Nah, maka jarak dari C ke B itu adalah tadi ada R pisah antara A dan B, maka E untuk C ke B itu R dikurangi X. Ya. Syarat untuk medan listrik E sama dengan 0 adalah nilai dari ECA harus sama besar dengan nilai dari ECB. Jadi ini dorong-dorongannya kalau mau sama dengan 0 itu harus sama. Jadi dia akan diam saja di situ. Oke. Nah, kita samakan ECA kaki A per CA kuadrat, ECB kaki B per RCB kuadrat. Ini K-nya sama nih. Ya, kita bisa hilangkan. Ki A itu nilainya tadi adalah 20. Nah, Ki B-nya itu 45. R untuk CA adalah X, R untuk RCB adalah R dikurangi X, R-nya tadi adalah 15. Maka 15 dikurangi X dikuadratkan. Kita ingin mencari X, di sini ada tanda kuadrat. Kita akan menghilangkan tanda kuadrat. Caranya adalah dengan menarik akar. Jadi yang di atasnya kita tarik akar, jadi bawahnya kuadratnya hilang. Jadi akar 20 sama dengan ya akar 45. Ini dikasih tanda akar. Kita sederhanakan akar 20 dengan akar 45, yaitu akar 20 itu adalah 2 akar 5, sementara akar 45 itu adalah 3 akar 5. Akar 5 sama, ini kita bisa hilangkan nih, sama-sama akar 5. Maka menjadi, habis dihilangkan kita kali silang. 2 kali 15 30, 2 kali min X yaitu 2X, 3 kali X sama dengan 3X. Yang ada X nya kita satukan. Ini minus kita pindahkan ke sebelah kanan biar menyatu dengan 3X, yaitu menjadi 30 sama dengan 3X plus 2X, maka menjadi 5X sama dengan 30. Kita mau mencari X. Nah, berarti angka 5 ini perkalian pindah menjadi pembagian 30 dibagi 5 sama dengan X. Maka nilai X itu adalah 6 cm. Ya, selanjutnya adalah flux listrik. Flux listrik ini dipelajari atau oleh Gauss. Menurut hukum Gauss, jumlah aljabar garis-garis gaya flux listrik yang menembus permukaan tertutup sebanding dengan jumlah aljabar muatan listrik dalam permukaan tersebut. Secara matematis, flux listrik ini dirumuskan dengan D flux sama dengan E kali A kali cos theta, di mana E kuat medan biasa, satuannya Newton per Coulomb, A luas meter pangkat 2, theta itu sebagai sudut. Ini lambang untuk flux. Oke, contoh. Sejumlah garis menembus medan listrik 40 Newton per cm per kolom pada bidang seluas 20 cm membentuk sudut 60. Berapakah besar flux medan listrik tersebut? Kita tuliskan, diketahui E sama dengan 40 Newton per kolom. A nya 20 cm kita jadikan meter, yaitu 0,2 meter. Kemudian tetanya 60 derajat. Yang mau kita cari adalah flux. Kan jawabannya kita gunakan rumus flux, yaitu E kali A dikali cos theta. 40 dikali 0,2 dikali cos 60. Nah, cos 60 ini nilainya adalah setengah. 40 dikali 0,2 itu artinya 8. 8 dibagi setengah, dikalikan dengan setengah atau dibagi 2 sama dengan 4 Newton meter kuadrat per kolom. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh untuk japri lewat WA.